warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Ayuni dengan NIM 23110005. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar sel dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Definisi komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel adalah proses pertukaran informasi atau sinyal antara sel-sel dalam organisme hidup. Ini dapat terjadi melalui sinyal kimia, sinyal listrik, atau kontak fisik antara sel-sel. Komunikasi antar sel penting untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi dalam tubuh, serta untuk merespon perubahan lingkungan dan menjaga fungsi organ dan sistem tubuh yang sehat. Dalam tubuh manusia, terdapat dua jenis komunikasi antar sel, yaitu wired system komunikasi melalui saraf atau listrik dan non-wired system komunikasi kimiawi. Sedangkan komunikasi intrasel adalah komunikasi yang terjadi dalam sel. Komunikasi intrasel merupakan proses pengubahan sinyal di dalam sel itu sendiri. Jenis-jenis komunikasi sel. Terdapat 4 jenis komunikasi sel. Yang pertama, kontak langsung. Yang kedua, pensinyalan parakrin. Yang ketiga, pensinyalan endokrin. Dan yang keempat, pensinyalan sinaptik. Pertama, kontak langsung, di mana komunikasi kontak langsung, sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau sinyal. Ya, A. Sel hewan dan sel tumbuhan. Komunikasi dengan kontak langsung memiliki cell junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Yang B. Pada signaling lokal pada sel hewan. Dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Yang kedua, pensinyalan parakrin. Molekul membawa sinyal dihasilkan oleh sel tertentu dan melepaskan ke lingkungan sekitar. Sel target letaknya berdekatan. Dirusuk oleh enzim ekstraseluler. Contohnya seperti epinefrin dan norepinefrin, estrogen oleh sel ovari. Yang ketiga, pensinyalan endokrin, di mana sinyal kimia seperti hormon dikirim melalui darah untuk mempengaruhi sel target di lokasi yang dalam tubuh dan hormon dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Yang keempat, pensinyalan sinaptik, di mana merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jauh letaknya. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Sinap adalah tempat kontak antar sel yang dapat dirangsang. Sinapsis terbagi menjadi dua, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Sinapsis kimia merupakan sel saraf yang melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sistensis atau ruang sempit di antara sel penyedap dan sel target. Sinapsis listrik adalah persambungan antara sinar melalui saluran tipis intraseluler atau connection. Selanjutnya, tahapan komunikasi sel. Yang pertama, penerimaan. Merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, transduksi, di mana diawali dengan peningkatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan reseptor seluler spesifik pada sistem Sutherland. Peningkatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian rangka untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. Yang ketiga, reseptor. Sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa
hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Selanjutnya, macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama, reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel, mana membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter. Yang kedua, reseptor yang mempunyai koneksi dengan G-protein, mana mempunyai nama lain G-protein linked receptor, GPLR. Makna G-protein pada sektor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligan berikatan dengan reseptor akan membantu reseptor kompleks. G-protein kemudian diaktifkan dan selanjutnya berikatan dengan efektor atau enzim. Dalam hal ini akan menghasilkan enzim dalam sel. Yang ketiga, reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase, di mana reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan presentasi saya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.